Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Purwanti dari kelas 10C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi mengenai lapisan tanah dan siklus batuan yang diberikan oleh Ibu Diana. Baik, mula-mula saya akan menjelaskan tentang lapisan tanah. Menurut ahli geologi, Suez and Wishart, struktur lapisan bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi paling atas, mempunyai tebal 30-40 km pada daratan, dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis antara rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga dinamakan lapisan sial. Kerak bumi dan selubung bumi bagian atas disebut litosfer. Nah, yang kedua, selubung bumi. Selubung bumi atau mantel ketebalannya sampai kedalaman 1200 km. Dan dari permukaan bumi, berat jenis lapisan ini antara 3,4 sampai 4. Unsur-unsur yang dominan pada selubung bumi adalah oksigen, silisium, dan magnesium, sehingga dinamakan sima. Dan yang ketiga, lapisan antara atau mantel bumi atau chalkosfera yang merupakan sisi oksida dan sulfida dengan ketebalan 1700 km pada berat jenis 6,4. Lapisan ini terbagi dua, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1200 km sampai 1250 km. Dinamakan crofesima. Berat jenis antara 4-5 terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, ferum, silisium, magnesium, dan sedikit kromium. Nah, lapisan antara kedalaman 1250 km sampai 2900 km dinamakan nifesima. Berat jenis antara 5-6. Unsur yang penting dominan adalah nikel. Dan yang terakhir itu ada inti bumi atau barisfera. Lapisan inti diperkirakan mencapai kedalaman 5500 km, banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nife. Berat jenisnya antara 6-12 dengan rata-rata 9,6. Ketebalan inti bumi jari-jari mempunyai jari-jari kurang lebih 3500 km. Nah, jadi itulah bagian lapisan tanah yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan siklus batuan. Siklus batuan di bagian 1, magma batuan cair pijar dalam litosfer, bentuk mula-mula siklus batuan. Yang kedua, batuan beku. Karena pendinginan magma menjadi makin padat, membeku. Batuan sedimen klastis. Batuan beku rusak hancur karena tenaga eksogen, air hujan, panas atau dingin, es, angin, dan lain-lain diangkut, diendapkan menjadi batuan sedimen klastis. Batuan sedimen chemis. Batuan larut dalam air dan langsung diendapkan menjadi batuan sedimen chemis. Batuan sedimen organis. Batuan larut dalam air diambil oleh organisme melalui organisme membentuk batuan endapan organisme. Batuan metamorf karena batuan dan tekanan batuan beku mengalami pembekuan dan menjadi batuan pemalihan